Tapi semestinya ini kelompok-kelompok seperti ini sudah tidak perlu dipertahankan dan nggak perlu ada. Tapi dengan kenyataan hari ini mereka masih tetap eksis dan masih tetap ada, saya mencurigai bahwa ada tujuan-tujuan tertentu di belakangnya. Kita nggak tahu apa, bisa jadi tiba-tiba Rizik dipersiapkan untuk menjadi menteri selanjutnya. Selamat malam semuanya. Hari ini reuni 212 kembali digelar di Jakarta. Dan ini nampaknya akan menjadi satu sejarah baru di Republik Indonesia, di mana setiap tahun selalu ada reuni 212. Yang nggak jelas ini mereka ini alumni apa. Alumni demo gitu ya. Ya karena ini sudah tahun 2024, rezim sudah berganti, presiden sudah berganti, tapi mereka masih abadi dan kita tidak tahu mereka akan bertahan, akan terus melakukan reuni entah sampai kapan, entah sampai tahun berapa. Tapi bagi saya hari ini pelaksanaan reuni 212 ini agak mini gitu ya, agak minimalis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena penyelenggaraannya itu hanya bisa menampung jumlah orang yang tidak terlalu banyak. Panggungnya pun ya lebih kecil dibandingkan yang sebelumnya gitu ya. Dan mereka ini lebih cepat bubar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu mereka bisa sampai siang hari, sampai Jumatan gitu ya. Sampai jam 12 setelah zuhur gitu. Ini hari ini reuni 212 itu hanya dilaksanakan sampai jam 9 pagi. Bahkan setengah 9 itu sudah bubar, sudah keluar gitu. Jadi reuni 212 hari ini bisa dibilang ya belum sampai kepada klimaksnya gitu ya. Udah bubar duluan dan ya ini nggak tahu ini karena faktor apa gitu. Tapi ya secara penyelenggaraan memang masih terlaksana. Dan pemberitaan di media mainstream itu sangat-sangat luar biasa mendominasi. Kalau kita baca hari ini di berbagai platform media mainstream di Indonesia, itu beritanya ya soal reuni 212 gitu. Dan saya nggak ngerti kenapa ini menjadi sangat banyak sekali diberitakan. Jangan-jangan ini memang ada pengerahan. Dan selain itu, selain jumlahnya yang jauh lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan kemudian bubar lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya, juga pernyataan Rizik ini juga sudah berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang sebelumnya selalu anti dengan rezim, kita kawal gitu dan sebagainya. Yang selalu menggebu-gebu gitu ya. Ini sekarang Rizik itu sudah santai, sudah kalem, dan bahkan meminta para mujahid-mujahidahnya, pendukung 212 ini atau jamaah 212 yang sangat mengimami Rizik ini, itu untuk tidak mengganggu pemerintahan Prabowo, katanya. Bos. Ini kok jinak sekali. Yang Rizik yang sebelumnya seperti macan panggung yang kalau dapat mic tuh wah menggebu-gebu gitu kan. Ini sekarang meminta agar tidak mengganggu Presiden Prabowo, katanya. Beri mereka waktu. Kita harus mendukung. Ini macan panggungnya kayaknya udah kena obat penenang ini ya. Sudah diobati kayaknya. Jadinya ya kalem di depan banyak mujahid-mujahidah 212. Tapi dari sekian banyak pernyataan Rizik di panggung reuni 212 ini, ada satu pernyataan yang menurut saya ini kebolak-balik gitu ya. Karena Rizik meminta agar masyarakat ini tidak terpecah belah, katanya ya. Dia bilang pilkada sudah selesai, katanya. Padahal Jakarta belum gitu kayaknya. Ya. Soalnya ada yang minta 2 putaran gitu ya. Apa udah selesai? Ya mungkin Rizik sudah mendapatkan bocoran gitu ya. Ini pilkada Jakarta udah selesai 1 putaran. Udah simpulkan aja pilkada sudah selesai gitu ya. Ini masyarakat nggak perlu dipecah belah lagi. Nggak perlu yang ada gontok-gontokan karena perbedaan pilihan, katanya. Kita harus bersatu. Karena pada akhirnya kalau kita berbeda pilihan itu ya hanya sebatas pilihan aja. Yang berkuasa bukan kita kok. Ini bagi saya unik dan lucu sekali. Kenapa? Karena dalam beberapa tahun terakhir ini yang melakukan pecah belah kan mereka sendiri. Rizik itu sendiri. Ya coba kalian cek deh di YouTube, di berbagai platform sosial media, video-video Rizik itu sangat-sangat memecah belah.
Ada banyak sekali videonya gitu. Bahkan gara-gara perbedaan pilihan politik itu sampai menggunakan simbol-simbol agama, sampai menggunakan fatwa, sampai menggunakan bahasa surga dan neraka, bahkan membahas soal fikih, bagaimana memilih pemimpin yang harus seiman dan seterusnya gitu kan. Bukankah itu dasar terbentuknya reuni 212 ini? Jadi kalau sekarang Rizik di pentas reuni 212 bilang meminta masyarakat untuk tidak terpecah belah, ya lucu gitu. Karena yang memecah belah adalah dia sendiri, mereka sendiri ini. Kelompok 212. 212 ini kan pemecah belah gitu. Gara-gara mereka, maka kemudian Pilkada Jakarta tahun 2017 lalu itu penuh dengan ujaran kebencian dan sara yang kemudian mengarah kepada hukuman surga neraka, yang bahkan ada orang yang berbeda pilihan politik itu kemudian tidak disolatin gara-gara pilih Ahok misalkan. Itu kan yang mereka lakukan di tahun 2017 lalu. Jadi kalau hari ini mereka meminta agar masyarakat tidak terpecah belah, katanya, harus bersatu dan sebagainya, seharusnya ya mereka membubarkan diri. Mereka nggak lagi melakukan reuni. Karena dengan mereka melakukan reuni, itu maka menjadi satu simbol bahwa mereka ini memang pemecah belah yang terus eksis dari tahun ke tahun. Dan kita nggak tahu mereka ini kapan akan berhenti melakukan reuni-reuni seperti ini, gitu kan. Jadi Rizik itu seperti menasehati dirinya sendiri, gitu ya. Jadi ini jadi mirip seperti maling gitu ya, maling atau preman yang kemudian berceramah meminta masyarakat untuk tidak menjadi maling. Nah, kalau malingnya dia sendiri padahal. Ya tapi bagus saja gitu ya, himbauan seperti itu bagus dan benar gitu ya, bahwa kita tidak boleh terpecah belah gitu ya. Dalam keyakinan saya memang kita harus mendengar apa yang diucapkan, bukan yang menyampaikan. Undur makolah wala tandur mankolah. Jadi meskipun Rizik yang menyampaikan, tapi pesannya itu benar bahwa kita ini tidak boleh terpecah belah. Tapi dengan adanya reuni 212 setiap tahun seperti ini, itu justru akan mengingatkan kita lagi bahwa dulu pernah terjadi pecah belah yang dilakukan oleh kelompok mereka-mereka ini. Justru kita jadi teringat dengan apa yang mereka lakukan tahun 2017 lalu, yang sangat provokatif, yang sangat memecah belah bangsa, dan kemudian hampir membuat Jakarta itu chaos dengan aksi-aksi mereka. Jadi ya seharusnya mereka ini tidak eksis lagi. Tapi ya oke lah gitu ya, dengan eksistensi mereka hari ini dan kemudian gayanya itu sudah berubah, sudah kalem, sudah bener lah pernyataan-pernyataannya gitu ya. Itu saya apresiasi. Ya sudah bener lah, Rizik hari ini mungkin sudah tobat gitu ya. Tapi di sisi lain tetap saja menyedihkan bahwa kelompok yang seperti ini ternyata masih dipelihara dan dipertahankan. Karena acara reuni 212 ini nggak cukup itu dengan anggaran 2 miliar rupiah tuh. Itu pasti lebih dari itu untuk melaksanakan reuni dengan panggung yang sebesar itu, dengan fasilitas di beberapa titiknya. Itu pasti di atas 2 miliar untuk melaksanakan acara yang sebesar ini gitu. Dan dari siapa anggaran yang mendukung acara-acara reuni 212 ini kan kemudian menjadi pertanyaan gitu. Ini siapa yang kemudian mendanai? Ya meskipun yang datang itu sedikit gitu kan. Nggak tahu lah itu yang datang sedikit itu karena faktor apa? Karena faktor pengerahannya tidak dicairkan gitu ya. Mana tahu gitu ya, sebenarnya anggarannya cair tapi kemudian di bawah itu tidak dilaksanakan sehingga tidak ada pengerahan massa, nggak konsentrasi ke Jakarta, sehingga yang datang ya cuma sekitar 1.000-2.000-an gitu. Atau mungkin masyarakat sudah jengah atau sudah tidak mau lagi ikut-ikutan kelompok para habaib ini gitu. Karena dalam beberapa bulan terakhir ini kan kita dalam satu perdebatan yang sangat-sangat panas sekali soal nasab para Habib ini. Karena Habib itu kan dianggap bahwa nasabnya itu terputus kepada Nabi Muhammad, dan orang yang dianggap sebagai leluhur oleh para Habaib ini sebenarnya adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Karena tulisan-tulisan atau kitab-kitab yang dihasilkan itu menyalahi, tidak sesuai dengan kaidah atau aturan, dan tidak sesuai dengan sejarah-sejarah atau buku-buku penulis atau tokoh-tokoh yang lain. Sehingga nasab
nyampai kepada Nabi Muhammad itu diragukan, dan banyak orang jadi tidak terlalu memuji atau memuja para habaib di Indonesia, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya kan wah, Habib ini keturunan Nabi gitu ya, yang sangat dipuji-puji. Tapi sekarang ini ya sudah mulai berkurang karena adanya perdebatan soal nasab para Habib ini yang terputus kepada Nabi Muhammad dengan sangat-sangat luar biasa, telak dibuktikan oleh Kiai Imad gitu. Jadi ya mana yang benar saya nggak tahu. Kalau dananya dikorupsi di bawah oleh para alumni 212, persaudaraan 212 ini, dan tidak dicairkan, makanya kemudian yang datang cuma sedikit, ya udah itu bagus juga. Tafadhol gitu ya. Baguslah buat kalian, udah gak usah bikin reuni. Kalau bisa tahun depan tuh kalau ada anggarannya lagi, kalian ambil aja anggarannya, tapi nggak usah bikin acara. Ya karena acara-acara seperti ini bagi saya ya gitu nggak ada gunanya, cuma nyusahin masyarakat aja, cuma bikin kemacetan, dan kemudian ya apa yang dia dapatkan dari acara-acara yang seperti ini gitu. Reuni dari satu alumni demonstrasi gitu. Kan lucu, ini kalau negara lain tahu terkait adanya reuni 212 yang dilaksanakan setiap tahun, ini bisa-bisa jadi satu festival budaya tiap tahunan. Dan itu membahayakan negara kita kalau sampai 212 menjadi budaya. Ya, tapi bagi saya, meskipun mereka sudah melakukan satu acara reuni yang ya cukup benar gitu ya, pernyataan-pernyataannya semuanya benar, tapi semestinya ini kelompok-kelompok seperti ini sudah tidak perlu dipertahankan dan nggak perlu ada. Tapi dengan kenyataan hari ini mereka masih tetap eksis dan masih tetap ada, saya mencurigai bahwa ada tujuan-tujuan tertentu di belakangnya. Kita nggak tahu apa, bisa jadi tiba-tiba Rizik dipersiapkan untuk menjadi menteri selanjutnya. Karena setelah Presiden Prabowo dilantik atau resmi menjadi presiden, itu sebelum pelantikan gitu ya, itu Pak Dasko dan Habibur Rahman sudah juga bertemu dengan Rizik, dan memang kedekatan Rizik dengan Prabowo atau kubunya ini sangat-sangat luar biasa. Dulu di Pilpres 2019 itu Presiden Prabowo, dulu Prabowo ketika masih calon itu berjanji untuk menjemput Rizik dengan jet pribadi. Jadi memang ada hubungan ikatan emosional antara Prabowo, kelompoknya termasuk Dasko dan Habibur Rahman dengan Rizik, dan kita nggak ngerti mereka ini maunya seperti apa gitu ya. Kalau memang Rizik disiapkan sebagai menteri, segeralah dilantik, dan bagi saya memang Rizik ini jauh-jauh lebih pantas untuk menjadi menteri dibandingkan Haikal Hasan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.